Alladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabil mubin wa ja'alal qur'ana syifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati perangkat kloter JKG ini ya. Iya, JKG dua-duanya ya. Para ketua kloter, TPHD, TPHI, PPI, Karom, Karu, dan Pak Yai pembimbing dari KBIHU mungkin ada ya, Bapak dan Ibu Duyufur Rahman yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita semua pada hari ini di sini di Kota Idaman, kota yang sudah angan-angankan selama sekian belas tahun. Sekarang kita berada di sini, maka tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita akan usahakan untuk melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya ya. Perkenalkan, saya dari Bandung, Bu. Ya. Kalau tadi Pak mana tadi Pak Ustadznya, iya bicaranya hatur nuhun hatur nuhun. Saya dari Bandung, ya. Nama saya Titin Suprihatin. Sudah ketahuan oleh orang se-Indonesia kalau namanya diulang-ulang pasti otomatis Jawa Barat. Ya, kami dari konsultan ibadah dan pembimbing ibadah diberi kewajiban untuk mendampingi dan menghantarkan Bapak dan Ibu agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, tenang, dan nyaman, sehingga semua berhak mendapatkan haji mabrur. Amin ya Allah. Nah, jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang kami ulang-ulang. Kalau kata orang Sunda mah bawel banget ya gitu ya. Apa bawel teh ya? Itu ngomong lagi itu udah bosen gitu. Tapi ini adalah sebagai tanda kasih sayang dari kami agar kita semua menjadi haji mabrur. Amin. Ya Bapak Ibu mohon maaf ya. Pertama, Bapak dan Ibu semuanya hajinya haji tamatu ya? Ya. Ada yang haji ifrad? Ada? Ya. Nah, kalau ada yang haji kiron? Nggak ada juga ya. Nah, kalau haji tamatu itu kan harus menyelesaikan dulu umroh, ya. Terus sudah selesai umroh wajib, sudah sampai tahallul, bebas kita. Baru nanti melaksanakan haji pada mulai tanggal 9 wukuf di Arafah, begitu. Nah, untuk menyelesaikan umroh itu harus sampai tahallul kan, gitu. Sudah tahallul semua? Sudah. Ada yang masih terkendala oleh haid? Tidak ada. Semua sudah selesai ya? Iya, berarti umrohnya sudah selesai. Berarti saya tidak akan menjelaskan mengenai perpindahan dari haji tamatu ke haji qiron karena semuanya sudah umroh wajib. Nah, saya ingin sampaikan di sini tanggal 1 Zulhijjah sudah diumumkan oleh pemerintah Arab itu hari Jumat. Hari Jumat tanggal 1-nya. Kalau di tanah air kita tanggal 1 Zulhijjah itu hari Sabtu. Jadi kita lebih dulu di sini ya. Nah, maka kalau tanggal 1 itu hari Jumat, kita wukuf tanggal 9. Itu hari apa? Sabtu, betul. Kalau orang Sunda ngitungnya gini, Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. Iya. Jadi kita akan wukuf hari Sabtu dan Idul Adha di sini hari Ahad. Yang di tanah air biarkan aja hari Senin. Beda gitu ya. Jangan diprovokasi di sini. Idul Adha-nya hari Ahad gitu. Ayo ikutan, biar saja ya, karena berbeda jauh ininya ya perhitungannya. Nah, untuk
melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9, yaitu Sabtu, ya. Ini 9 Zulhijjah ya. Kita bicaranya bukan Juni ya. 9 Zulhijjah hari Sabtu itu dari hari Jumat kita sudah akan diangkut, ya, dibawa pakai bis ke Arafah. Yang tarwiyah itu sejak tanggal 7 mereka sudah berangkat ke Mina dulu, dari Mina ke Arafah. Yang tidak tarwiyah langsung ke Arafah, ya. Nah, nanti akan disampaikan kepada ketua kloter jam berapa kloter tersebut harus siap-siap turun. Kalau siap-siap bungkus-bungkus ngepak-ngepak pakaian untuk dibawa ke Armuznanya mungkin dari sebelumnya ya. Nah, tapi ini akan diumumkan kloter JKG sekian jam sekian, kloter JKG sekian jam sekian. Nah, kita ikuti ketua kloter. Jangan itu orang lain juga sudah pada siap, udah pada turun. Ayo kapan kita akan turun? Jangan. Nanti kita kebawa bis orang. Nanti di sana terpisah dari rombongan. Jadi manut saja, tunduk saja kepada ketua kloter atau karom. Begitu ya, jam berapa kita mulai keluar dari kamar, jam berapa mulai naik ke bis. Nah, yang perlu kami ingatkan, terutama untuk ibu-ibu ini, saya tekankan ibu-ibu untuk mengenakan celana dalam dan membawa ganti juga ada celana dalamnya. Karena di sana kita akan duduk seperti ini, ibu-ibu tuh cepat pegel, ya. 10 menit pertama ke kanan, 10 menit kedua ke kiri, 10 menit ketiga ke depan. Nah, itu kan terjadi pergerakan ya, khawatir auratnya tidak terjaga. Kemudian juga di sana tiap orang itu kalau di Musdalifah itu hanya 30 cm per orangnya. Di Mina 0,87 per orangnya. Nah, untuk tidur itu tidak bisa leluasa. Khawatirnya nanti tidurnya harus tekuk. Nah, kalau pakai celana dalam, kalau pakai celana panjang, insya Allah aurat kita terjaga, begitu ya. Kalau Jakarta kayaknya nggak masalah ya memakai celana panjang ya. Tapi beda lagi dengan daerah-daerah lain yang nggak biasa perempuannya pakai celana panjang. Mungkin suaminya akan agak apa yang namanya ya marah gitu, ngapain pakai celana panjang. Ini kalau di Jakarta enggak ya, maksudnya seperti itu. Nah, nanti ya mulai diangkut jam tanggal 8 Zulhijjah itu ya, kita mau wukufnya tanggal 9, tetapi sudah siap-siap di sana supaya pagi-pagi sudah berada di Arafah ya, mengantisipasi jangan sampai kena macet. Kita sudah ihram untuk haji, labbaika Allahumma hajjan, dari kemudian baca talbiyah. Dari mulai situ berlakulah larangan-larangan ihram, berlaku lagi maksudnya ya. Nah, apa saja yang sering terlanggar? Bapak-bapak lupa sudah mandi, sebelum pakai pakaian ihram pakai pakaian dalam, itu dilarang. Lupa, tadi juga ada yang bertanya, ini apa, bilangnya tak sengaja tapi ternyata sengaja. Apa ininya, kain ihramnya kepala, itu kan tidak boleh. Kemudian ibu-ibu itu larangannya adalah tidak boleh memakai cadar. Kalau sekarang pakai cadar nggak apa-apa, karena sekarang tidak dalam suasana ihram. Tapi nanti dilarang memakai
cadar dari mulai tanggal 9 itu. Kemudian juga telapak tangan, kalau sudah seperti ini tidak perlu menggunakan kaos tangan lagi. Jadi yang harus terbuka adalah wajah dan telapak tangan. Mana yang disebut telapak tangan? Ini berbeda pendapat. Yang disepakati adalah ini bagian perutnya itu harus terbuka. Sedangkan bagian punggungnya ada yang mengatakan harus terbuka, ada yang mengatakan boleh tertutup. Ya. Nah, madhab Kemenak itu depan dan belakangnya terbuka. Begitu. Ibu mau mengambil madhab yang lain silahkan, tetapi yang ini jangan ditutup, jangan malah sengaja pakai sarung tangan. Ya, begini sudah cukup. Tapi kalau ininya longgar begini, maka yang harus pakai manset. Jika lengannya sudah seperti begini, pakai bostro, sudah tidak usah lagi memakai manset. Tapi harus pakai kaos kaki. Kalau bapak-bapak nggak boleh pakai kaos kaki. Kemudian yang berlaku untuk semua adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Kalau mau pakai wangi-wangian ketika mandi, ya silakan pakai wangi-wangian. Nanti setelah memakai pakaian ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah, boleh nggak kalau mandi pakai sabun wangi, gosok gigi pakai ini wangi juga gitu. Nah, yang dilarang itu adalah pakai wangi-wangian, pakai minyak wangi. Bukan tidak boleh mandi pakai sabun wangi, karena tidak akan ada orang yang kepingin wangi kemudian sabun dioles-oles. Enggak ya, sabun itu untuk mandi. Nah, cuman untuk ihtiyat, jika bapak dan ibu sudah membawa sabun yang tidak pakai pewangi, pas lagi yang tidak pakai pewangi, gunakanlah yang itu, gitu ya. Gimana kalau pakai PPO wangi, minyak angin, fresh care wangi, ya, GPO wangi, itu bukan wangi-wangian, tapi itu obat, maka tidak apa-apa, begitu ya. Kemudian kemungkinan kita nanti akan ke daerah yang ada tanam-tanaman, ya. Di situ kita akan lewat, ini ada dahannya yang menghalangi, jangan dipatahkan, ya. Kita aja yang mengalah, nah, gitu. Jangan ini pohonnya menghalangi dipatahkan, nah jangan ya. Itu merupakan larangan. Nah itu diantara larangannya ya. Nah kemudian tanggal 8 itu dibawa kita ke Arafah. Di Arafah itu wukuf. Apa arti wukuf? Diam. Ya. Diam apa? Melamun, tidur? Bukan. Iya, wah bapak-bapak, ibu-ibu sudah pada pinter sholawat ya begitu. Jadi nanti di Arafah itu ada khutbah Arafah. Silahkan diatur, ditentukan oleh ketua kloternya. Ya, siapa yang akan menjadi khotib menyampaikan khutbah Arafah ya. Kemudian sholat duhur dan asar ya. Setelah itu berdoa sampai dengan maghrib. Ya panjang waktunya. Silakan dirilis dari sekarang. Mau doa untuk siapa? Doanya apa? Tentu utamakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, baru yang lain ya gitu. Silakan dirilis supaya tidak lupa, begitu ya. Supaya di sana banyak kegiatan, berdoa, berzikir, baca Al-Quran, silakan baca sholawat sampai dengan maghrib, tuh ya. Nah, usahakan jangan keluar tenda jika tidak diperlukan. Jangan, tidak perlu main-main ke Jabal Rahmah. Nanti itu diperkirakan suhu sekitar 50 derajat.
gitu ya. Nah, kemudian pada pukul 7:19 ya. Kalau 19 di sini waktu maghrib apa waktu isya ya? Baru maghrib ya. Nah, nanti pukul 19 kita akan diangkut ke Muzdalifah. Nah, ini kan waktu maghrib, terus sholatnya kapan? Berangkat pukul 19 itu berarti kan udah siap-siap ya. Sholatnya bagaimana? Sholatnya di jama' takhir nanti di Muzdalifah. Sudah diajarkan ya sholat jama' qashar. Jama' itu artinya apa? Menyatukan bukan berarti 2+2 sama dengan 4, jadi duhur dan asar 4 rakaat sekaligus, bukan ya. 2 waktu sholat dilakukan pada satu waktu. Kalau duhur dengan asar ditarik ke duhur namanya jama' takdim. Kalau duhur ditarik ke asar tarik ke duhur namanya jama' takdim. Duhur tarik ke asar namanya jama' takhir, diakhirkan. Terlalu semangat. Minum. Nah, kemudian kalau di jama' dan di qashar. Kalau qashar apa? Meringkas. Diringkasnya bagaimana? 4 jadi 2. Kalau 2? Nah, kalau 3? Tetap. Jadi yang disebut qashar itu 4 menjadi 2 gitu ya. Jangan nanti 3 jadi 1,5, 2 jadi 1. Kemudian dilaksanakannya masing-masing. Duhur dengan asar, duhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Salam. Asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Salam. Bukan digabungkan. Saya pernah menjadi makmum waktu masih kuliah ya dulu ke Masjid Atin. Sepakat semuanya jamaah qashar. Udah 2 rakaat, saya mau salam kok Allahu Akbar berdiri lagi. 4 rakaat. Terus saya tanya, bukannya kita mau jamaah qashar? Iya, bukan tadi ibu. Kalau dulu belum jadi ibu ya. Iya, tadi juga udah jamaah qashar. Tadi kan 4 rakaatnya 4 rakaat itu 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar katanya ya. Bukan. Enggak begitu ya. Iya. Jadi masing-masing 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Nanti untuk maghrib dan isyanya 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Mana yang akan didahulukan? Kalau dilaksanakannya takhir itu bisa maghrib dulu, bisa isya dulu. Tapi kalau di jama' takdim maka harus yang lebih dulu ya. Walaupun jama' takhir ada juga yang mengatakan ya sesuaikan saja dengan kedatangan waktu, kan maghrib dulu baru isya. Nah, boleh begitu ya. Ini mohon maaf ya, bukan menggurui, hanya sekedar mengulang kembali karena ada amanah dari Asad ya, dari Irjen ya, bahwa kita tolong disampaikan kepada jamaah haji katanya ya, khawatir ada yang tidak bisa jamaah qashar gitu. Nah, kemudian nanti dari wukuf, untuk wukuf itu ada 3 macam. Ada bersama dengan teman-teman, sekloter, naik turun mobil, pindah-pindah tempat, nanti harus jumroh juga jalan kaki ya. Ada yang itu syaratnya ada 3. 1 sehat, 2 sehat, 3 sehat. 3 syarat itu ya. Nah, ada yang safari wukuf. Kalau safari wukuf itu dibawa dari rumah sakit, naik ambulan, dibarengi oleh perawat, ditemani oleh pembimbing ibadah sampai ke Arafah, balik lagi, diantar lagi ke rumah sakit, ke KKHI. Nggak capek. Nah, ada yang ketiga,
langsung dikasih sertifikat haji. Tapi syaratnya meninggal. Astagfirullahaladzim. Mau capek mau enak? Capek aja ya, biarin ya, kita laksanakan. Tapi syaratnya Berjuang. sehat. Sehat. Begitu ya. Nah, ini untuk wukufnya. Nanti setelah wukuf pukul 19 akan dibawa. Mohon maaf yang badalnya tadi yang apa tidak usah mengerjakan apa-apa langsung dapat sertifikat. Ini dibadalkan. Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak perlu bapak dan ibu yang keluarganya meninggal sejak dari embarkasi, ya, baru sampai embarkasi sudah meninggal. Ada itu ya. Masih di pesawat sudah meninggal. Nah, dari itu sampai dengan sebelum wukuf, kalau ada yang meninggal itu dibadalkan tanggung jawab pemerintah. Tidak usah membayar. Jangan tergiur oleh orang-orang yang menawarkan diri. Kalau mau dibadalkan sama saja, ke saya 3 juta juga nggak apa-apa. Kata yang satu, kalau saya 2 juta juga nggak apa-apa. Jangan. Ya, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Begitu ya. Nah, kemudian ulangi lagi pukul 19 kita akan diangkut. Ini ada 2 pintu nanti ya. 1 pintu untuk yang lansia, disabilitas, risti. Itu masuknya ke pintu murur. Murur itu hanya lewat saja di Musdalifahnya, tidak turun. Bapak dan Ibu oleh ketua kloternya sudah didaftar siapa yang akan murur. Nah, ya, ada pendampingnya, ya. Nah, sebagian itu 4 bis itu untuk yang murur. Sedangkan yang sebagian lagi yang normal, yang kuat, yang sehat, muda, kuat, sehat itu normal non murur. Ya, pintunya beda nanti. Mohon nanti kepada ketua kloter, karu itu mengarahkan jamaahnya. Mana yang murur, mana yang tidak. Begitu ya. Kalau yang tidak murur nanti di Musdalifah turun seperti biasa. Kenapa ada murur begitu ya? Padahal kita semua ingin merasakan tidur di hotel berbintang 1000 ya, bintang di atas gitu. Ini karena tempat yang tersedia jika semuanya non murur itu hanya 30 cm. Ibu saja duduk sudah lebih dari 30 cm. Nah, kemudian juga ini sudah lansia, turun naik susah ya. Tahun kemarin itu terjadi keterlambatan di Mina karena menurunkan dan menaikkan kursi roda itu lama ya. Sehingga sekarang pemerintah mengambil kebijakan sebagian yang sudah uzur. Yang uzur ya, yang tidak uzur mah jangan ya. Nah itu dimururkan hanya lewat saja. Sah nggak hajinya? Sah, sudah dikaji oleh yang sudah melakukan kajian dan terpantau oleh pemerintah itu Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Persis sudah menyatakan bahwa hajinya sah karena ada masyaqqah. Al-masyaqqah itu tajribut taisir ya, iya. Tapi ya ad-daruratu tubihul mahdurat ma'udhihali darurati yuqaddaru biqadariha begitu ya, tidak dijual murah ya. Tidak kami satu kloter semua ingin murur, enggak bisa. Murur itu hanya untuk yang lansia, disabilitas, risiko tinggi. Nah udah gitu nanti turun di Musdalifah, yang murur langsung dibawa ke Mina, diturunkan di Mina. Yang sehat, kuat itu turun di Musdalifah. Nah baru nanti akan dibawa ke Mina.
begitu ya. Untuk yang murur tadi disediakan tendanya di bawah supaya tidak berat dorong-dorong kursi rodanya. Iya masih kuat ya, agak kata orang Sunda mah wayah mah ya. Wayah mate apa pokoknya harus kuat gitu ya. Mungkin ada 1, 2, 3 tangga yang harus dilalui gitu ya. Itu di Musdalifah. Nah kemudian dari Musdalifah barulah diangkut ke Mina. Yang tadi yang uzur sudah tenang ada di Mina gitu ya. Kita yang sehat baru menyusul ke Mina. Di Mina tanggal 10 itu kita punya kewajiban jumroh. Berapa yang dilempar? 1 saja yang kalau tanggal 10 itu namanya jumroh Aqobah. Nah itu jalan sekitar 3 kilo ke tempat jumroh itu. Kuat? Kuat. Insyaallah. Insyaallah. Ya, sehat. Nah kalau ada yang tidak kuat itu minta tolong ke temennya, ke kenalannya, diwakilkan. Kemarin sudah ada suami istri, dia sehat tetapi ada kendala untuk jalan kaki, minta diwakili. Nah boleh begitu ya. Bayar, kalau kata saya mah bayarannya kepada Allah sajalah gitu ya. Hanya sekedar bawa batu 7 biji, kemudian kita melempar untuk pertama untuk kita dulu, kemudian untuk temen. Ya nggak usah semuanya kita ingin cerung-cereng kalau kata orang Sunda itu ya. Ingin apa? Cash. Sekarang kerja, sekarang bayar. Kita sebagai haji, sekarang kita menolong orang lain, kita mengharapkan pahala dari Allah. Kalau kita mengharapkan pahala dari manusia, manusia punya keterbatasan. Tapi kalau kita mengharap pahala dari Allah, Allah itu maha luas, maha kaya. Begitu ya. Nah, itu untuk jumroh-jumrohnya nanti bagi yang baru. Nanti yang pertama akan kita lewati itu jumroh ula dulu, jangan dilempar. Kemudian kita jalan wusto, jangan dilempar. Setelah menemukan Aqobah baru kita lempar. Kalau mewakili teman tadi ya pertama kita dulu 7 kali, barulah untuk teman kita begitu ya. Nah itu untuk jumrohnya ya. Nah setelah jumroh asalnya pemerintah itu tidak akan mengizinkan jamaah haji Indonesia untuk melakukan tawaf ifadah pada hari itu, pada tanggal 10. Jamaah haji akan diarahkan kembali ke Mina. Tetapi berkembang kebijakan dari pemerintah Arab diberikan 25% untuk melaksanakan tawaf ifadah pada tanggal 10. Begitu, tetapi syaratnya harus yang tahu jalan pulang. Ya, karena tidak ada kendaraan gitu. Nah, tapi kita tunggu perkembangan kebijakannya seperti apa, karena pemerintah selalu berpikir bagaimana jamaah haji Indonesia bisa melaksanakan haji dengan sempurna, sah, tetapi tidak mengorbankan jiwa. Walatulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kita menjerumuskan diri kita kepada kecelakaan, begitu ya, kebinasaan. Jadi nanti tunggu saja ya bagaimana kebijakan pemerintahnya. Hanya ada yang disebut tanazul. Di Mina itu masing-masing jatahnya 0,87 cm. Kalau mau semuanya menginap di Mina, maka disarankan sebagian yang muda, kuat, bisa nyari makan sendiri gitu ya, untuk pulang siang-siang ke hotel, malam-malam ke Mina lagi begitu ya. Nah tapi kalau nggak mau, pokoknya kami nggak mau berpisah satu kloter. Nah itu berarti caranya
ada salah satu ide, sekarang di Mina itu kan dihaparin karpet dan dikasih kasur. Nah kalau kasur ternyata tidak mencukupi, berarti diambil aja karpetnya keluar sebagian, merasakan tidur di hotel bintang 1000. Ya, lebih dekat dengan Allah. Jadi di atasnya tidak ada apa-apa, begitu aja. Ya ada yang kebagian kasur, ada yang kebagian karpet tanpa kasur. Mungkin itu salah satu caranya. Ya. Dimana kalau mau pilih tanazul saja, apakah sah? Ini juga sudah dibahas oleh 3 ormas Islam yang tadi. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis. Walaupun dengan tekanan yang berbeda-beda. Ya, misalkan kalau Nahdlatul Ulama mengambil madhab ini begini, madhab ini begini, madhab ini begini, begitu ya. Nah, kemudian kalau dari Persis usahakan untuk tetap normal. Kecuali jika, nah kalau Persis begitu. Tetapi pada akhirnya ya bisa tanazul. Nah itu yang disebut tanazul. Terus gimana? Tanazul kan tidak disediakan makan. Makanya yang tanazul itu cari makan sendiri. Bagaimana di hotelnya ada air? Insya Allah Pak Sektor akan menghubungi pihak maktab atau hotel agar air tetap tersedia untuk yang tanazul ini. Tanazul itu siang di hotel, malam ke Mina untuk jumroh pada hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, 3 ula wusta akobah. Begitu ya. Nah, itu mengenai tanazul. Kemudian di tanggal 10 itu kan kalau di tanah air kita kurban Idul Adha. Di sini hadiyu namanya, atau suka disebut dam tamatu. Ya, damnya untuk tamatu wajib. Ada juga yang menyebutnya nusuk. Itu bisa dipotongnya sama. Bisa tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 gitu. Nah, untuk dam ini mungkin kebanyakan sudah dikoordinir oleh KBIHU, dikoordinir misalnya oleh Karom dan lain sebagainya. Kalau untuk petugas seperti kami ini wajib dikoordinir, dikolektif ke sektor, nanti ke dakter ya. Nah, tapi kalau untuk jamaah dari pemerintah hanya titip pesan, mohon agar koordinator betul-betul bertanggung jawab bahwa dam atau hadiyu jamaah haji itu dilaksanakan secara benar. Pembeli dari pedagang yang amanah dipotong di RPH yang legal, ya, kemudian diawasi dan diketahui kemana dibagikannya. Karena ada sering ditemukan kambing yang sudah dipesan oleh rumah makan dijual lagi ke kita. Kita pesannya 50 kambing, yang dipotongnya berapa? Sudah dipotong, dagingnya tidak dibagikan kepada yang berhak, tetapi dijual ke restoran. Bahkan binatang-binatang yang tidak memenuhi syarat juga masih dipotong untuk hadiyu. Yang pincang lah, yang telinganya nggak ada sebelah lah, begitu. Jamaah dengan sebaik-baiknya. Terakhir, ini tips menjaga keamanan. Menjaga keamanan diri tadi ya, jangan lupa berbagai atribut ini ya harus selalu bersama kita, jangan ditukar dengan teman. Rombongannya jangan rombongan banyak, rombongan kecil aja, misalnya satu karu berapa? 10 orang, 11 orang. Nah, 10 itu kan dapat dihitung 1, 2, 3, baru 8, 2 orang lagi, tunggu kita. Tapi kalau 40, ini udah berapa, Bu? Bu udah kumpul semua, Pak udah kumpul semua. Coba yang belum hadir angkat tangan, paling gitu ya.
Ya nggak akan ada yang angkat tangan. Orang yang belum hadir disuruh angkat tangan, kan gitu. Nah sehingga ini bukan lagi tiap jam, tapi tiap saat kami mendapatkan informasi Bapak Ibu yang terpisah dari rombongannya. Masih mending Bu tadi ini yang tertinggal. Tadi saya bilang juga ya Pak, jangan sampai yang tertinggal itu suami, yang tertinggal itu istri, begitu ya. Sering ini ya